kucing yang dikawinkan sedarah itu akan berefek cacat fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opet Love Cat Channel. Channel seputaran dunia perkucingan. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang perkawinan kucing yang sedarah ataupun sekandung. Oke? Buat teman-teman yang punya kucing tentu harus disimak, karena ini sangat penting buat teman-teman untuk kedepannya. Apalagi jika teman-teman memiliki kucing yang sedarah ataupun sekandung di rumah. Oke, disimak videonya. Buat teman-teman pecinta kucing, itu jangan dikawinkan kucing yang sedarah ataupun sekandung, karena itu sangat-sangat tidak dianjurkan dan akan berefek kepada si kucingnya. Efek yang dialami untuk si kucing yang dikawinkan sedarah ataupun sekandung antara lain itu temperamennya bisa bermasalah, anakan kucingnya tidak sehat, dan bisa membuat kecacatan fisik pada si kucingnya. Nanti akan saya bahas detail tentang ketiganya ini. Oke? Yang harus teman-teman batasi, bahkan tidak boleh teman-teman kawinkan, itu antara jantan yang indukan jantan dengan anak betina, maksudnya bapak sama anak, indukan betina dengan anakan yang jantan, mama dengan anak, itu nggak boleh dikawinkan. Dan juga anakan yang sekandung, itu nggak boleh dikawinkan. Dalam arti keanakan sekandung, anak yang lahir barengan gitu, anak generasi, misalnya lahir kucing ini lahiran pertama anaknya ada 5 ekor, ada jantan, ada betina. Nanti waktu besar anakan ini nggak boleh dikawinkan karena sekandung. Dan nggak boleh dikawinkan juga dengan anakan yang berikutnya. Misalnya nih, ini anakan pertama, udah lahir anakan pertama ini nggak boleh dikawinkan dengan anakan selanjutnya dari induknya, dari induk yang sama, dari bapak yang sama, dari mama yang sama. Itu nggak boleh dikawinkan walaupun beda generasi, karena itu hitungannya sekandung. Nah, efek yang akan teman-teman terima jika mengawinkan kucing sedarah atau sekandung. Yang pertama, temperamennya bisa bermasalah. Karakter kucingnya itu nggak bisa kita nggak bisa kita kendalikan. Kayak kucing yang stres, agresif, terlalu gila gitu, terlalu pemarah. Kita pegang aja nggak bisa, dia langsung nyakar. Itu temperamennya bermasalah, karakternya yang cacat. Nah, itu bisa dialami. Kalau untuk karakter mungkin masih ya oke lah, karena kucingnya sehat, fisiknya oke. Kucing mau makan, mau loncat-loncat, cuman nggak mau terlalu bersahabat, terlalu agresif. Kita sebagai owner pegang, kadang dia marah, dimandiin nggak bisa. Jumpa kucing lain itu memang nggak mau tahu betina, anakan, tetap diembatnya, itu cacat karakternya. Itu salah satu efek kalau kita kawinkan kucing sekandung atau sedarah. Dan efek selanjutnya, kalau kita kawinkan sekandung atau sedarah, itu bisa membuat anakannya tidak sehat. Anakan tidak sehat dalam arti gitu lahir, nggak lama satu mati. Satu mati gitu. Dan ada juga yang memang hasil anakan yang sedarah dikawinkan, anaknya nggak sehat, dan kita obati sempat sembuh, tapi untuk tumbuh besar dia nanti, dewasa dia nanti, ini penuh dengan hambatan, akan sering sakit
dan pertumbuhan dia itu nggak semaksimal kucing lainnya, itu kalau dikawinkan sedarah. Dan yang terakhir, kecacatan pada fisiknya. Saya cukup lama sudah di dunia perkucingan, kalau menurut saya pribadi cukup lama, sekitar 6-7 tahun di dunia perkucingan yang sudah saya handle beberapa jenis kucing dan beberapa macam karakter kucing, dan juga orang-orang banyak konsul ke saya dan memberitahukan kendala-kendala kucing yang dialami sama customer saya, gitu ya. Jadi kucing yang dikawinkan sedarah itu akan berefek cacat fisik. Cacat fisik yang dialami itu banyak, tapi yang paling mengerikan itu sindrom pada wajah kucing. Itu diakibatkan karena perkawinan sedarah. Sindrom itu bentuk mukanya mereng, rahangnya nggak sempurna, mukanya mereng, hidung-hidung mereng segala macam, Down syndrome gitu ya, Down syndrome lah untuk si kucing. Itu cacat yang paling menyedihkan ya untuk si kucing kalau dikawinkan sedarah. Cuman ada cacat lainnya juga. Kalau untuk di Persian biasa ada bam di atas kepalanya, ada bam di atas kepala, benjolan, dan ada juga yang bengkok ekornya, ada yang keluar tulang rusuknya, ada yang testisnya nggak ada. Jadi pernah kejadian kebetulan punya orang yang saya kenal, dia kawinkan antara abang dan adik yang sekalian lahir. Maksudnya bukan abang dan adik, yang jantannya disebut abang, yang betinanya disebut adik. Jadi dikawinkan, nggak ada cacat, yang nggak, ekornya nggak bengkok, tulang rusuknya nggak keluar, karakternya juga oke. Sampai lahir anak aman-aman aja sih. Cuman waktu besar anaknya, waktu kecil dia pikir anak hasil perkawinan sedarah itu, dipikir anakan itu yang hitam itu, anakan itu betina. Sehingga dia kawinkan si kucing jantan ini, dia nih yang hitam ini padahal jantan, tapi dikiranya betina, dikawinkan dengan jantan yang lainnya, pada berantem semua, pada mukul-mukul semua. Akhirnya dia bawa ke tempat saya untuk cek kenapa kucing dia nggak mau kawin, dikawinkan dengan kucing jantan. Pas saya lihat, rupanya kucing yang hitam itu bukan kucing betina, tapi kucing jantan yang testisnya nggak ada. Saya sering jumpai kucing yang testisnya satu, sering saya jumpai, tapi rata-rata normalnya 2 testis. Tapi untuk kali ini testisnya kosong, nggak ada testisnya. Itu salah satu cacat karena dikawinkan sedarah juga. Jadi saya juga agak bingung di sini. Saya sebagai cat owner nih, kalau suatu saat memang kucing ini harus kita steril, sedangkan testisnya dua-dua nggak ada. Gimana cara kita steril si kucing jantan ini? Oke, mungkin teman-teman yang lebih berpengalaman, teman-teman boleh ya komen-komen di bawah kolom komentar saran untuk steril kucing yang nggak ada testis. Oke? Dan cacat yang lainnya juga bisa mempengaruhi ke kesehatan dalam seperti pendengaran. Itu bisa membuat kucingnya tuli juga, bisa membuat mata kucingnya tidak berfungsi sebelah juga. Gimana yang saya bilang, matanya sempurna, tapi salah satunya nggak berfungsi. Tapi ada juga yang memang lahir tidak ada mata. Maksudnya garis matanya nggak ada, jadi memang nggak ada mata gitu. Ada juga, ada yang memiliki garis mata tapi tidak ada bola mata. Ada yang buta sebelah normal matanya, sebelah lagi cuman ada garis tapi nggak keluar mata. Bahkan ada yang satu matanya sempurna, yang satu memang ketutup, nggak ada mata sama sekali. Itu faktor diakibatkan oleh perkawinan sedarah juga. Akan tetapi faktor itu semua sering terjadi karena perkawinan sedarah. Akan tetapi perkawinan tidak sedarah pun sering juga mengakibatkan hal tersebut. Kenapa seperti itu? Kenapa kucing yang dikawinkan tidak sedarah tapi sering juga menghasilkan anakan yang cacat? Itu bisa jadi karena tidak kecocokan genetika. Pertama, karena tidak kecocokan genetika. Yang kedua, bisa jadi karena kapasitas rahim itu tidak memenuhi ataupun tidak mensupport ataupun tidak sanggup menahan si baby yang terlalu banyak di perut. Di rahimnya, bukan di perut, di rahim ya, karena baby di rahim. Contohnya kayak gini, ada anak kucing lahir 9 ekor. 6 ekor sempurna, 3 ekornya tidak sempurna. Ada yang masih prematur, ada yang masih belum tumbuh di bagian mata, ada yang masih belum tumbuh di bagian telinga,
ada yang macam-macam lah. Itu kapasitas rahimnya yang memang tidak berfungsi, bukan tidak berfungsi sih. Kapasitas rahimnya tidak mampu mengembangkan janin dengan keseluruhan, karena untuk berkembang pun nggak ada tempat lagi, maksudnya rahimnya kan terbatas gitu. Cuman ada juga yang lahir 9 ekor sempurna, cuman kapasitasnya kecil-kecil. Tapi sering juga yang 9 ekor, 8 ekor anaknya, 9 ekor, yang 6 ataupun 5 sempurna, yang lain tidak sempurna, bahkan ada yang masih merah seperti janin yang masih berusia 2 minggu bahkan 3 minggu gitu. Itu faktornya. Dan ada juga faktor kenapa kucing tidak sedarah dikawinkan melahirkan anak-anakan yang cacat juga. Mungkin salah satu induk kucing, baik yang jantan ataupun yang betina, itu membawa genetika yang cacat. Memang parent stocknya jantan si induk betina sama induk jantannya itu sempurna, nggak ada cacatnya, nggak ada cacat sama sekali, sempurna semua. Tapi dia membawa genetika cacat. Contoh nih, mungkin salah satu induk jantan atau betina itu anakan hasil perkawinan sedarah, tapi dia nggak cacat. Nah, tapi dia membawa genetika yang cacat, sehingga anak dia bisa terjadi lahir dalam keadaan cacat. Oke, saya jelaskan secara detail lagi lah. Jadi gini, kita kawinkan kucing sedarah ataupun sekandung. Contoh nih, kita punya kucing yang sekandung di rumah, sekalian lahirnya kita kawinkan mereka, dan lahir anakan yang tidak cacat nih. Misalnya lahir anaknya 2 ekor dan dua-duanya tidak cacat nih, baik dari temperamennya, karakternya, baik dari fisiknya, baik dari kesehatannya, dia nggak cacat, dia sempurna. Tapi untuk yang 2 ekor ini, dia tetap akan membawa genetika yang cacat, walaupun dia nggak cacat, karena dia dikawinkan secara tidak benar, secara cacat gitu. Kawinnya cacat, memang lahir anaknya nggak cacat, tapi yang lahir ini, walaupun dia tidak cacat, dia tetap membawa genetika keturunan yang cacat. Contohnya kayak gini, jika induk kucing yang sedarah dikawinkan, itu memang rasio kecacatannya lebih tinggi. Akan tetapi kalau kita kawinkan anak yang nggak cacat, itu bisa besar kemungkinan cucunya yang akan cacat. Nah, mungkin di sini paham ya. Kita kawinkan kucing sedarah, memang anaknya nggak cacat, tapi ke depannya cucunya yang akan cacat. Kalau nggak cucu yang cacat, cicitnya yang cacat. Jadi intinya, kalau kita kawinkan kucing sedarah, itu tetap akan cacat. Kalau nggak cacat fisiknya, kesehatannya, temperamennya. Kalau nggak cacat ketiga-tiganya, akan cacat genetikanya. Nah, mungkin di sini teman-teman akan paham. Jadi baik jangan dikawinkan kucing sedarah. Kalau saya pribadi nggak rekom karena memang itu kita misalnya kayak gini, teman-teman udah tahu kalau kawin sedarah itu nggak baik untuk kesehatan si kucingnya. Kalau nggak baik untuk kesehatan si kucingnya, itu baik jangan dilakukan. Karena kenapa? Kalau lahir nanti buta sebelah kan kasihan kucingnya. Kalau nanti lahir tulang belakangnya itu nggak sempurna, lembek, nggak bisa jalan, cuman bisa jalan pakai kaki depan, itu kan kasihan si kucingnya. Dia memiliki keterbatasan hingga dia bisa jadi disabilitas. Gitu. Jadi hindari perkawinan kucing sedarah. Nah, kecuali teman-teman udah hindari perkawinan sedarah tapi kucing teman-teman membawa genetika yang cacat, nah itu bukan kesalahan dari teman-teman. Karena kenapa? Teman-teman tidak mengetahui kalau si kucing teman-teman itu membawa genetika yang cacat. Nah, saya mungkin akan paparkan kucing yang lahir dalam keadaan tidak ada mata, dan ada juga yang Down syndrome. Itu kemungkinan besar karena perkawinan sedarah antara ayah dan anak. Oke, poin penting lainnya, dari pengalaman saya, kalau kucing sekandung kita kawinkan itu sering nggak jadi, nggak hamil gitu. Padahal proses kawinnya sukses, kucingnya benar-benar kawin, tapi kucingnya nggak hamil gitu. Itu bisa jadi karena mereka sekandung, jadi nggak mau hamil gitu. Sedangkan kita ganti dengan misalnya si jantan ini kita kasih betina lain, betinanya hamil. Betina ini kita kasih jantan lain untuk dikawinkan dan betina ini juga hamil. Itu kemungkinan faktor mereka gagal kawin karena mereka sedarah. Akan tetapi ada juga yang sedarah ya hamil tapi anakannya cacat. Pernah kejadian
Pengalaman dari kerabat saya sendiri yang mengawinkan kucingnya, yang memang ya kita bilang kucing Persian medium, yang memang kita nggak tahu siapa, nggak tahu lebih jelas siapa induk betinanya, siapa induk jantannya. Jadi kemarin tuh dikawinkan. Proses kawinnya lancar, si betinanya kawin dan udah guling-guling, memang lancar, memang sukses lah kalau dari penilaian kita. Tapi betinanya nggak hamil. Padahal kalau kita lihat dari proses kawinnya ini pasti hamil nih, karena kenapa? Kucing rata-rata sekali kawin pun akan hamil gitu. Sekali aja kawin, apalagi berulang-ulang kali. Tapi ini udah berulang-ulang kali kawin, sampai 5 hari, 6 hari, 7 hari kawinnya baru dipisahin, tapi nggak hamil. Nah karena nggak hamil, diulang kawinkan lagi si betina ini dengan jantan itu, dan akhirnya hamil. Sehingga menghasilkan anak kucing yang cacat. Contoh kucing cacat yang saya paparkan tadi, yang matanya nggak ada dua-dua, yang mereng wajahnya, sindrom gitu, Down syndrome. Nah itu ciri-ciri kucing yang cacat. Oke, saya akan kasih tahu juga buat teman-teman gimana sih supaya menghindari kucing kawin sedarah. Gimana sih supaya kucing kita itu, hasil breeding kita itu enggak kawin sedarah. Disimak. Oke, itulah tadi penyebab kucing kawin sedarah. Apa yang diperoleh dari hasil perkawinan sedarah, tentu hasilnya nggak kita inginkan. Nah, saya juga akan bahas nanti gimana supaya kucing kita nggak kita kawinkan sedarah. Hasil anakan kita itu bisa kita kawinkan dengan hasil anakan kita juga, dan mereka tidak sedarah. Saya akan bahas di video selanjutnya. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, ya di-share buat teman-teman kamu yang pecinta kucing lainnya. Tentunya juga kalau belum di-subscribe, subscribe dulu, klik tulisan yang ada tulisan subscribe-nya, dan juga aktifkan notifikasi. Oke, jangan lupa jempolnya jika bermanfaat. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya, dan assalamualaikum.